Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pas Trooper dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Muhammad Bayhaqi Maghribi dari tim pelatihan di Pas Generasi Unggul, Pas Pusat, Pas Indonesia. Di video kali ini teman-teman sekalian, kami ingin memberikan informasi ya, sekaligus menjawab banyak pertanyaan dari teman-teman Pas Trooper lawas ya. Pas super lama, pas super kawakan, ya, pas super yang sudah berumur, macam-macam lah ya, yang sudah lebih dulu belajar berkaitan dengan masalah kok ada perubahan nama ya di titik sentuh begitu ya. Kami menjawab teman-teman sekalian bahwa betul ya memang ada perubahan nama di titik sentuh dan itu sudah kita revisikan di modul pelatihan kita juga yang terbaru gitu kan. Termasuk juga di pelatihan-pelatihan basic kita juga kita sudah menggunakan nama titik sentuh yang terbaru. Yang perubahan ini teman-teman sekalian tentu dilakukan bukan tanpa alasan begitu ya. Ada alasan yang kemudian melandasi kenapa kemudian kita lakukan ada perubahan. Tentu perubahan ini tidak di semua nama titik ya teman-teman ya. Hanya ada di beberapa yang betul-betul berubah dan yang di beberapa lain hanya ya perubahan penggunaan kata saja begitu ya. Hal yang pertama yang melandasi itu adalah masalah tentang penggunaan bahasa ibu kita, bahasa Indonesia, agar bisa diterapkan lebih maksimal di keilmuan kita pas Al-Kasau. Ya. Kita tahu bahwa di nama-nama titik sentuh yang lama, kadang kita menemukan ada istilah-istilah yang itu tidak menggunakan, ada istilah di titik sentuh yang itu tidak menggunakan bahasa Indonesia, bahkan itu kadang juga bersentuhan secara tidak langsung dengan non-pas gitu. Contoh misalnya di kita dulu ada titik CTS gitu ya. Titik CTS yang sebenarnya kalau kita cross checkkan dengan yang mencetuskan nama CTS pertama kali juga titiknya sebenarnya tempatnya juga areanya bukan di situ gitu ya. Nah seperti ini contohnya kemudian nanti di titik sentuh yang baru ini kita sudah tidak menemukan lagi nama titik CTS tersebut teman-teman sekalian. Sudah kita ganti namanya dengan lipatan jempol. Contoh ini ya. Ini penyesuaian istilah nama agar kemudian juga bahasa Indonesia ini bisa terserap lebih maksimal di pembelajaran kita. Jadi kita betul-betul mencoba untuk menerapkan semua pembahasannya menggunakan bahasa Indonesia. Wah ini ya. Berikutnya teman-teman sekalian, hal yang kedua adalah menimbang berkaitan dengan norma ya. Dengan norma yang ada begitu ya. Agar kemudian tidak bersinggungan atau bahkan mungkin cenderung menjadi risih di masyarakat ya. Sehingga teman-teman sekalian di nomenklatur titik sentuh yang baru, teman-teman sudah tidak bertemu lagi dengan titik sentuh yang ini sering ya dan menjadi sedikit favorit mungkin di Pas Trooper Ikhwan nih gitu ya. Titik sentuh tali BH samping agak belakang ya. Ini sudah kita ganti namanya menjadi titik punggung. Begitu teman-teman ya. Ini sekilas mengawali dari sekaligus menjawab dari pertanyaan teman-teman berkaitan dengan kenapa kok ada perubahan-perubahan di titik sentuh gitu ya. Nah di video kali ini teman-teman sekalian saya akan sampaikan beberapa perubahannya secara singkat begitu ya. Nama-namanya saja kita fokus pada nama. Adapun selebihnya teman-teman untuk detail dan seterusnya di Pastor teman-teman kami selalu menyediakan ada poster titik sentuh. Teman-teman bisa akses, bisa beli, bisa pesan di Pastor. Teman-teman baik offline maupun online ya silakan nanti bisa dipesan. Itu untuk update-nya sekaligus nanti bisa jadi tambahan apa namanya informasi edukatif gitu ya di rumah-rumah sehat teman-teman barangkali atau di ya tempat tinggal Bapak Ibu juga tidak jadi masalah gitu ya. Poster titik sentuh atau teman-teman juga bisa sekaligus membeli modul terbaru ya. Mengakses modul terbaru di modul pelatihan Sang Medical Hacker ya. Karena di modul tidak hanya kita revisi berkaitan dengan nama titik sentuhnya teman-teman, yang kita revisi pun juga termasuk juga foto-foto masalah jurus ya, yang itu dulu-dulu sempat menjadi sedikit rancu di teman-teman gitu ya. Ini prakteknya gimana sih kok fotonya begini seterusnya, itu juga di modul kita berikan banyak revisi. Silakan nanti teman-teman bisa akses antara buku ataupun juga poster titik sentuhnya. Nah beberapa perubahannya teman-teman sekalian kita akan bahas per jalur ya secara singkat saja. Saya mulai dari jalur pantel terlebih dahulu. Telapak kaki masih sama, saya bahas dari bawah ya. Telapak kaki masih sama, kemudian bergeser ke bawah mata kaki, ini kita tambahkan kata dalam ya. Bawah mata kaki dalam agar lebih clear. Kemudian setelah itu naik ke atas di bagian tulang betis ya. Kalau dulu namanya adalah tulang betis atas sisi luar, gitu ya, cukup panjang ya. Sekarang kita singkat menjadi namanya tonjolan tulang betis. Jadi dia fokus memang yang dicari tonjolan dan memang yang kita tekankan adalah di tonjolan
tulang betisnya gitu ya. Dan posisi tulang betis otomatis tonjolannya hanya ada di belakang. Jadi tanpa menyebutkan sisi belakang sudah otomatis langsung ketemu. Tonjolan tulang betis teman-teman. Kemudian setelah itu naik ke atas dulu ada namanya titik tedun ya. Ada titik tedun atau bahkan disebut titik hernia juga dulu sempat familiar dengan nama itu ya. Itu sekarang kita ganti namanya menjadi titik lipat paha. Karena salah satu cara mencarinya adalah dengan kita melipat paha kita seperti ini kemudian narik lurus dari paha, dia akan ketemu dengan titik tedun gitu ya, titik tedun. Ini titik lipat paha, kemudian setelah itu otot pantat di belakang masih sama. Nah, adapun di area pubis dulu yang kita kenal dengan titik pubis gitu ya. Karena pubis ini lebih cenderung banyak istilahnya juga tidak dikenali masyhur dengan bahasa Indonesia begitu ya. Kita ganti dengan namanya titik tulang kemaluan gitu ya. Nah, itu di area pubis. Titik tulang kemaluan nanti arah depan, arah samping, arah atas, arah bawah itu semuanya pakai istilah tulang kemaluan. Nah, kemudian setelah tadi ya titik lipat paha, kita kemudian naik ke atas. Nah, tadi ya saya sudah sebutkan tidak ada lagi istilah tali BH samping, kita akan gunakan titik punggung namanya. Kemudian setelah itu yang terakhir adalah leher samping ya. Bonggol masih sama ya teman-teman ya. Bonggol paha, kemudian leher samping. Sama. Itu jalur pantel. Kemudian jalur kendor ya, sisi kendor ya. Saya bicara dari mantul terlebih dahulu, tulang kering masih sama. Kemudian setelah itu tulang kemaluan dari depan ya. Oke. Sama masih seperti itu, hanya ganti tulang kemaluan. Kemudian titik usus buntu. Ya, ini ya. Dulu namanya usus buntu. Ya, sekarang kita ganti kemudian istilahnya dengan istilah perut bawah samping gitu ya. Jadi perut bawah samping ya. Nama istilahnya seperti itu. Kemudian setelah itu naik ke atas titik paru-paru atas. Nah, ini juga paru-paru atas itu kan jadi gimana gitu ya pembahasannya ya. Nah, sekarang kita sebut nama istilahnya dengan lebih simpel saja, titik dada. Ya, titik dada. Titik dada. Nama-namanya adalah paru-paru atas. Kemudian setelah itu ada titik lagi leher samping masih sama ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah mata bawah. Nah, mata bawah ini agar nama ini kemudian juga sekaligus bisa mengarahkan orang agak langsung bertemu dengan areanya gitu ya. Kita kasih nama di area bawah mata ini dengan lekuk pipi bawah mata. Ini sedikit cukup panjang ya. Lekuk pipi bawah mata. Di areanya memang dilekukan pipi bawah mata kan gitu kan. Bukan persis di bawah matanya kan ya. Tapi dia memang dilekukan pipinya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ini perubahan namanya. Kemudian setelah itu jalur mantul. Kemudian saya geser ke jalur samping ya. Samping lekuk bawah telinga ya, berubah ya. Lekuk bawah telinga, pembahasan saja. Leher samping masih sama. Kemudian setelah itu titik pundak. Nah, kalau dulu ada istilah frozen shoulder juga dimasukkan di situ ya. Ini kita pakai titik pundaknya saja, jadi fokus di nama titik pundak. Kemudian siku ya, siku samping. Dulu namanya apa ya nama-namanya ya? Titik siku samping ya, kalau saya tidak salah ya. Nah, ini kemudian kita ambil nama sikunya saja. Jadi titik siku begitu ya. Kemudian sini, nah di sini ya. Kita tidak mengenal lagi ada istilah CTS teman-teman. Ini kita kasih nama lipatan jempol. Gitu ya, lipatan jempol. Bawah ketiak masih sama, paha samping masih sama. Kemudian setelah itu yang terakhir adalah matis. Matis, mata atas ya. Sekarang kita ganti nama titiknya alis. Agar orang memang langsung concern di bagian area alisnya. Karena memang dia posisinya agak alis, bahkan di atas alisnya sedikit gitu ya. Ini titik atas mata atas, alis, kemudian bagian belakang, leher belakang, ini sekarang kita ganti biar lebih spesifik namanya titik tengkuk. Gitu. Jadi memang tengkuk hanya ada di area sini. Khawatir kalau dibahasakan leher belakang leher gitu ya. Kita kasih nama titiknya namanya titik tengkuk gitu ya. Jadi pas ketemunya. Kemudian titik pinggang masih sama. Kalau dulu ada tambahan sisi atas ya kita kasih nama titik pinggang gitu aja. Kemudian setelah itu matis titik betis ya, betis itu juga masih sama. Nah lalu kemudian itu ya teman-teman ya, saya kira perubahan-perubahannya selebihnya masih sama. Jadi yang paling signifikan adalah istilah-istilah yang itu tidak menggunakan bahasa Indonesia, itu betul-betul berubah. Termasuk juga istilah-istilah yang sedikit tidak sesuai dengan norma yang berlaku gitu ya, itu kita sesuaikan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, di modul yang terbaru, teman-teman sekalian, sekaligus saya informasikan, kita tidak hanya memberikan nama-nama titik sentuh yang baru. Termasuk yang kita berikan, teman-teman, adalah
cara mencarinya. Jadi tata cara mencari titik sentuh itu pun kita detailkan di modul terbaru dengan cara yang insya Allah lebih mudah dan cepat dipahami dengan membaca, gitu ya. Kalau mungkin di kelas-kelas basic kita masih sedikit meraba begitu ya cara mencarinya. Nah, dengan panduan modul ini insya Allah akan lebih jelas. Nanti silakan teman-teman kalau ingin mengupdate, silakan hubungi pastor ya, akses saja modul terbaru. Gitu ya teman-teman ya. Demikian teman-teman sekalian press release dari kami PAS Pusat berkaitan dengan masalah titik sentuh. Mudah-mudahan menjawab semua pertanyaan dari teman-teman semuanya. Dan semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.